Oke, eh pagi ini kita pertemuan ke-6 ya, minggu ke-6. Nanti kita akan bahas tentang fondasi dangkal. Kemarin sama Bu Devi kan kita sudah belajar tentang kapasitas dukung ya. Sekarang kita berdasarkan jenis-jenisnya. Nanti kelasnya kita mulai kalau semuanya sudah presensi ya. Ini kurang satu orang ya, belum presensi ya. Oke, kayaknya udah selesai semua presensi ya. Jumlah Sebentar Bu, pesertanya lagi coba ini Bu. jumlah pesertanya 66, jumlah yang presensi juga 66. Sudah? Presensinya sudah? Sebentar Bu, galah terus Bu.
Sudah ya? Presensinya saya tutup ya. Ya, Bu. Saya masih galak. Dicoba lagi deh sampai 9-10 ya. Yang masih galat, silakan di restart handphonenya atau aplikasinya. Silakan dicoba lagi. Sudah ya? Masih ada yang belum bisa presensi? Miftahul Huda. Miftahul Huda, Febriansyah, Ardian, Wicaksana. Hadir, Bu. Mana? Saya. Coba on cam dulu. Yang saya sebut tadi yang belum bisa presensi. Ada Miftahul Huda, Febriansyah, sama Ardian Wicaksana. Ada nggak? Itu bisa Miftahul Huda sama Adrian Wicaksana. Bisa, Bu. Udah bisa, Bu. Semua, udah bisa semua berarti ya? Iya, Bu. Berarti sisa Febriansyah Putra, nggak ada ya? Bu, Febriansa sinyalnya lagi nggak stabil, Bu. Terus? Ini dia lagi nyoba connect, Bu. Oke, kita mulai dulu ya.
Oke. Ini kita di minggu ke-6 ya. Ini kontak saya kalau misalnya kalau butuh mau tanya-tanya silahkan bisa email atau bisa WA di nomor ini. Kemudian yang akan kita bahas dalam 4 pertemuan nanti sama saya ya, 2 pertemuan sebelum UTS dan kemudian nanti setelah UTS 2 pertemuan lagi. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang fondasi dangkal. Jadi minggu ini kita akan bahas tentang fondasi dangkal, minggu depan kita bahas dalam, berikutnya tentang kapasitas dukung tiang kelompok, dan kemudian tentang beban lateral. Jadi di minggu ini kita akan bahas tentang fondasi dangkal. Jadi ini adalah buku-buku yang bisa kalian gunakan untuk belajar mandiri. Jadi yang pertama ada bukunya Pak Hari Kristadi, jadi ada fondasi 1 sama fondasi 2. Kalau di bukunya Pak Hari Kristadi itu fondasi 1 sama fondasi 2 tuh ini ya, tentang dalam sama dangkal itu dibedakan 1 sama 2. Kemudian kalian bisa cari buku lain juga. Jadi contohnya ini ada buku teknik fondasi juga, buku lain, maksudnya bukan buku UGM, itu juga silahkan. Oke, berikutnya saya mau jelaskan tentang kalau fondasi itu secara umum itu ada dibagi 2 jenis. Jadi dibagi fondasi dangkal sama fondasi dalam. Itu secara umum ya. Sama maaf kalau suara background-nya agak-agak ada noise-nya, jadi mohon dimaklumi ya. Kemudian untuk fondasi dangkal itu apa aja sih syaratnya, kenapa kok ada fondasi dangkal, ada fondasi dalam. Nah, jadi fondasi dangkal itu adalah fondasi yang kedalamannya. Jadi kedalaman pengecoran fondasinya itu kurang dari lebarnya. Jadi dia lebih kecil daripada lebar fondasinya. Jadi justru lebar fondasinya lebih gede gitu ya daripada kedalamannya. Itu namanya kategorinya masuk fondasi dangkal. Nah, kapan kita pakai fondasi dangkal? Itu kalau daya dukung tanahnya mencukupi. Jadi kalau daya dukung tanahnya mencukupi kan kita nggak perlu menanamkan fondasinya dalam-dalam. Jadi cukup secukupnya aja, nggak usah cuman dangkal aja gitu. Jadi emang itu berarti kalau misalnya daya dukung tanahnya sudah kuat, kita bisa pakai fondasi dangkal. Ataupun kalau beban di atasnya tidak begitu banyak, itu kita bisa pakai fondasi dangkal. Nah, ini adalah beberapa contoh fondasi dangkal, yaitu adalah fondasi menerus atau fondasi stal, atau yang umum digunakan di Indonesia itu namanya fondasi telapak atau footplate. Kemudian ada nanti akan kita bahas tentang fondasi telapak yang asimetris, jadi dia nggak simetris. Kemudian ada fondasi telapak gabungan dan juga ada fondasi rakit. Ini akan kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, ini adalah contoh fondasi dangkal. Ini adalah beberapa jenis fondasi dangkal ya. Ini ada fondasi footplate, ini ada fondasi stal, yang fondasi menerus, kemudian ini adalah fondasi footplate yang gabungan, ini juga yang gabungan. Jadi yang gabungan itu kalau kita lihat yang di sini tuh digabungkan apanya? Yang digabungkan itu adalah pile cap-nya ini. Jadi kalau kalian mau memahami prinsip fondasi itu adalah dia mendukung beban di atasnya. Jadi salah satu beban yang didukung adalah beban kolom. Jadi kalian kalau bisa lihat di sini, tiang-tiang ini itu adalah kolom yang dari atas bangunan. Dan kemudian si kolom ini jelas akan menahan beban normal di atasnya, nanti akan ada beban P. Dan kalau misalnya pile cap-nya itu bisa berdekatan seperti ini, biasanya kan kalau misalnya yang normal hanya satu ini ya, satu kolom itu ada satu pile cap fondasinya atau satu fondasi telapaknya. Cuman kalau misalnya dalam beberapa keadaan tertentu itu bisa jadi
pile cap-nya digabung seperti ini atau digabung banyak seperti ini namanya fondasi rakit. Yang terakhir namanya fondasi rakit ya, jadi kayak bentuknya kayak rakit gitu, jadi kayak jadi satu. Kemudian ini adalah contoh yang di sini, ini adalah contoh fondasi telapak. Jadi fondasi telapak yang satu-satu itu emang satu-satu ya, jadi ini ada pile cap-nya sendiri satu-satu, kemudian ada kolomnya sendiri satu-satu. Sedangkan ini adalah fondasi telapak gabungan, jadi dia 2 kolom, tapi dia satu telapak gitu ya. Ini namanya fondasi gabungan. Sedangkan kalau ini adalah fondasi rakit. Jadi kayak sepanjang area bangunannya itu pile cap semua. Jadi bentuknya kayak rakit gitu ya. Kita kalau bangun rakit kan semuanya ininya lebar gitu ya. Ini fondasi rakit. Kemudian fondasi dangkal itu, kenapa sih kita harus pakai fondasi dangkal? Seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau misalnya fondasi telapak, itu tuh umumnya digunakan untuk mendukung sebuah kolom. Jadi dia meneruskan beban dari kolom atau beban dari bangunan di atasnya itu ke tanah. Makanya dia pakai fondasi telapak, jadi si telapaknya ini dia yang akan meneruskan bebannya ke tanah. Oke, kemudian kalau misalnya fondasi menerus, ini digunakan untuk mendukung dinding tembok yang memanjang. Jadi fondasi menerus itu dia menyangga kolom, tapi juga dia menyangga dinding tembok yang memanjang. Kemudian biasanya fondasi dangkal ini banyak digunakan untuk rumah-rumah sederhana ya, rumah-rumah yang tidak bertingkat atau mungkin maksimal hanya 2 tingkat gitu ya. Karena apa? Karena dia ekonomis dan pelaksanaannya mudah. Jadi ini perlu diingat, pelaksanaannya mudah, kayak tukang-tukang pun sekarang udah bisa gitu bikin fondasi dangkal atau fondasi telapak. Oke, ini tadi jenis-jenisnya fondasi dangkal. Kemudian saya tadi bilang ada beberapa fondasi tidak simetris. Jadi fondasi ini simetris gitu ya. Jadi kolomnya ada di tengah-tengahnya atau ada di sumbu tengah-tengahnya. Kemudian sekelilingnya ini pile cap-nya itu juga simetris. Atau ini adalah fondasi menerus ya, ini fondasi stall tadi, dia bukan menahan kolom, bedanya dia bukan menahan kolom, tapi dia di sini adalah menerusnya itu dinding. Jadi fondasinya mengikuti dinding, bawahnya dinding itu ada fondasi seperti ini, pasangan batu kali biasanya, itu namanya fondasi stall. Nah, ini kan bentuknya simetris, walaupun ini yang kolom ini di sini, ini dia tepat berada di tumpu titik beratnya dari fondasinya. Begitu pula dengan fondasi menerus ini, dia simetris ya jatuhnya ya. Nah, kemudian apa sih fondasi asimetris atau yang tidak simetris? Jadi fondasi telapak itu bisa didesain asimetris kalau tanah yang tersedia itu terbatas. Jadi kalau misalnya batas tanahnya itu terbatas gitu ya, itu bisa kita nggak usah lebar-lebar maksa harus simetris, tapi bisa kita bikin asimetris. Atau ada fondasi bangunan lama, jadi kayak kepentok sama bangunan yang lain, makanya nggak bisa full gitu. Nah, nanti analisisnya, resultan bebannya ini harus melalui pusat berat fondasi. Kita kasih lihat tunjuk ya. Jadi misal di sini kita mau bangun sesuatu, kemudian di sini tuh kita ada kepentok fondasi bangunan lama. Berarti kita nggak bisa idealis untuk bikin fondasinya full kan. Jadi kita bisa bikin fondasinya asimetris seperti ini. Ini bisa digunakan, perhitungannya pun sama, nanti hanya berbeda cara mencari titik beratnya aja. Kemudian ini kalau misalnya ada batas bangunan lama gitu, atau misal batas bangunan lamanya di sini gitu ya, jadinya nanti si fondasinya itu asimetrisnya itu seperti ini gitu misalnya.
Itu juga bisa. Jadi nanti kita hanya akan mengukur titik berat yang baru. Jadi kita cari titik beratnya yang baru. Oke, kemudian selain fondasi asimetris, ada juga namanya fondasi telapak gabungan. Jadi fondasi telapak gabungan ini mirip sebenarnya konsepnya, cuman dia digunakan jika beban kolomnya itu terlalu besar. Jadi beban strukturnya itu sangat besar banget. Jadi dia nggak akan cukup kalau misal hanya ditumpu oleh satu pile cap, atau satu pile cap antara satu pile cap sama pile cap lain itu jaraknya nanti terlalu dekat. Jadi contoh gini ya, kalau misalnya tadi yang beban normal, kalau misal beban tumpuannya normal, itu secara analisis bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya secara analisis. Kemudian kalau misalnya beban kolomnya itu terlalu besar, dia akan jadi begini. Jadi kayak jaraknya terlalu dekat atau bahkan bisa overlap analisisnya. Nah, daripada overlap atau jaraknya terlalu dekat, mepet-mepet gini banget, itu mending fondasinya kita gabung aja gitu. Jadi fondasinya jadi fondasi gabungan seperti ini. Jadi pile cap-nya dijadikan seperti ini ya. Itu alasan kenapa kita harus pakai fondasi telapak gabungan, karena beban kolomnya terlalu besar, atau bisa juga karena fondasi telapak tunggal ini momennya terlalu besar. Jadi M-nya, momennya itu terlalu besar, maka digabungkan untuk memperluas luasan fondasi. Jadi misal yang satu tuh momennya besar banget, biar aman atau biar nggak jungkir gitu ya, biar fondasinya nggak terjadi jungkir balik, makanya dia kita perluas luasan fondasinya. Atau seperti tadi, alasan asimetris, ruangnya terbatas. Jadi tanahnya ada sebelah tuh milik orang lain atau bangunan lain, atau bangunannya padat gitu ya. Jadi biar enak, mending fondasinya pakai fondasi gabungan. Ini contoh fondasi gabungannya. Jadi daripada overlap di sini, jadi mending digabung aja. Jadi ini alasannya ya, kalau misalnya luasan plat fondasinya saling menutup, jadi mending digabung aja. Atau seperti ini, dia yang pinggir ini adalah batas kepemilikan rumah orang lain ya, tapi kita punya kolom di sini, jadi ini udah pagar orang gitu misalnya. Jadi kan kita si pile cap-nya nggak mungkin bisa bangun di sininya ya. Nah itu kita bisa pakaikan gabungan, jadi nanti akan dihitung ini gabungan dengan kolom sebelahnya. Jadi gabungannya bisa overlap, gabungan antara asimetris sama gabungan ya. Oke. Terus ini adalah contoh-contoh juga bentuk fondasi telapak gabungan. Jadi ada yang mepet tepi, ada juga yang simetris. Jadi ini ada yang asimetris, ada yang simetris, ada juga yang bentuknya begini, trapesium, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini kenapa? Karena mungkin beban di setiap kolomnya itu akan berbeda. Jadi misal kalau misalnya kita lihat yang di sini, ini kelihatan jelas ya, beban yang kolom ini tuh jauh lebih besar daripada beban kolom ini. Jadi beban kolom ini tuh hanya butuh fondasi seperti ini, tapi yang beban kolom ini tuh butuh fondasinya yang lebih luas. Ini jadi bisa digabungkan hanya seperti ini. Ini untuk biasanya hanya untuk alasan ekonomis ya. Karena kalau misalnya udah nggak mikirkan alasan ekonomis, biasanya dibikin sama aja, dibikin besar sekalian. Cuman kan sekali lagi, kalau misalnya dibikin besar sekalian, nanti harganya akan lebih mahal ya. Atau juga ini dengan alasan yang sama, kenapa dibikin trapesium biasanya karena perbedaan jumlah ini beban antara kolomnya ini dia berbeda, sekali lagi karena alasan ekonomis. Daripada dibikin besar semua, dibikin jalan tengahnya trapesium seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini tentang gimana sih cara kita mau menghitung fondasi telapak gabungan. Jadi kalau misalnya di sama Bu Devi kemarin kan kita sudah paham konsep kapasitas daya dukung ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau desain fondasi telapak gabungan, itu prinsipnya hampir sama. Cuman bedanya nanti di sini. Bedanya nanti di sini adalah contoh resultan gayanya. Jadi contoh ya, kalau misalnya kita ada penggunaan 2 kolom dengan bebannya itu terbatas ya. Jadi di sini ada P1 sama ada P2. Itu adalah beban kolom. Kemudian P1 sama P2 ini beban normal ya. Beban normal tuh maksudnya dia mengarah ke tanah. Nah, dari P1, P2 itu nanti kita akan cari dulu resultannya. Jadi resultannya itu adalah R, dan kemudian dicari letak resultannya. Jadi letak resultannya itu di mana? Jadi misal sama ya, R-nya itu waktu dicari itu ada di tengah denah, ada di L/2 ke kiri, ada di L/2 ke kanan. Jadi dia ada di tengah-tengah. Oke, itu berarti di titik O, titik resultannya. Kemudian resultan gaya tuh jelas kita tahu ya, itu P1 plus P2. Kemudian kita cari statis momennya terhadap P1. Jadi ini kalian pakai rumus MS ya, rumus mekanika struktur. Kalau resultannya di situ, ini R-nya ke sana, ada P1, ada P2, itu nanti ketemu seperti ini. Jadi sigma momennya seperti apa, nanti kita akan tahu R1 jarak resultannya itu seberapa. Itu nanti kita tahu di situ, nanti kita gambarkan, oh R1-nya ada di sini. Jadi yang pertama kita cari adalah resultan gayanya, kemudian nanti rumusnya adalah sama gitu. Jadi nanti si R1 ini akan dilanjutkan jadi L. Jadi L tadi, kalau misalnya kita udah tahu R1, kemudian kita tahu L, kita bisa lihat sini si A ini adalah dari asnya kolom ke ujung tepi kiri fondasi. Sedangkan yang R kecil itu adalah dari as kolom ke resultan, ke titik resultan. Nanti semuanya akan diketahui kalau misalnya udah tahu L sama R1-nya. Nah, kalau misalnya R-nya itu sentris, jadi nanti kita cari luas fondasi. Jadi luas fondasi itu adalah resultan gayanya dibagi dengan daya dukung Ki allowed, Ki izinnya, kemudian daya dukung fondasinya sama daya dukung tanahnya. Nanti beban tetapnya itu sama, ininya beban resultan ya, R-nya bukan pakai P tapi pakai R, tapi sebenarnya rumusnya adalah beban per A. Itu adalah kurang dari sigma izin net. Jadi ini bebannya jangan lupa pakai beban resultan, kemudian dibagi dengan luas fondasinya, itu nanti akan ketemu. Kalau misalnya ada beban sementara, jadi misal ada momennya ya, itu rumusnya juga sama, tetap R per A ditambah ini MY per inersia Y-nya. Tapi kalau misalnya ada beban sementara, itu jadi 1,5 daya dukung izin. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya itu tadi adalah contoh kalau fondasinya simetris seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya contoh bebannya, fondasinya itu fondasi yang mepet kiri.
mepet kiri ini itu sebenarnya sama aja, cuma tinggal kalian perhatikan di sini, A-nya itu adalah cuman tinggal as dari fondasi ke tepi, asnya kolom ke tepi kolom. Karena dia cuma mepet di sini ya. Jadi nanti yang perlu kita cari nanti cuma A2, R1 sama R2. Ini kalau ini jelas dia nggak mungkin ada di tengah-tengah ya. Resultannya nggak mungkin ada di tengah-tengah. Jadi nanti ini perlu dicari dengan seksama. Ini jangan sampai lupa. Kemudian kalau misalnya ada beban P sama ada beban M, ada beban titik sama ada momen juga, jangan lupa dihitung resultan gayanya semuanya. Jadi kalau misalnya P dikali sama jarak, kemudian M-nya tinggal ditambah aja. Jadi nanti beban kolomnya ini adalah kombinasi beban normal sentris sama beban sementara. Sebenarnya sama aja kalau misalnya mepet kiri atau lurus. Kemudian ini adalah analisis beban-beban yang bekerja. Jadi kalau misalnya analisisnya itu terhadap beban normal sentris aja. Jadi ini cuman ada beban P aja. Jadi nanti kita tinggal hitung denahnya sama hitung ukuran fondasinya. Nanti tegangan yang terjadi itu adalah kurang dari tegangan izin netonya. Kemudian kalau ada beban sementara, jadi misal ada beban sementara itu, misal ada P1, P2, atau ada M gitu ya, itu berarti beban yang terjadi itu jangan lupa dikalikan dengan 1,5 kalau ada beban sementara. Kemudian kalau misalnya untuk fondasi segi 4 itu E-nya itu adalah 1/6 dari L. Jadi ini untuk yang cari inersianya itu ya. Jadi ini nanti ada tegangan ekstrem, ini adalah beban atau resultan bagi A, kemudian ini rumusnya seperti ini. Ini ada Q-nya. Saya nggak akan kasih contoh soal, jadi nanti kalau misalnya kalian mau coba-coba sendiri, silakan buka bukunya, buku apa aja, kemudian kalau misalnya ada contoh soalnya, silakan nanti dicoba sendiri ya. Oke, kemudian saya lanjutkan, ini ada fondasi telapak gabungan trapesium. Jadi fondasi telapak gabungan trapesium, kayak yang saya bilang tadi, itu mungkin terjadi kalau misalnya kita mau hemat bahan atau hemat pengerjaan atau hemat lahan ya. Jadi luas trapesium, pertama kita harus cari tahu dulu luas trapesiumnya. Jadi kita tahu ya luasan trapesium seperti apa. Sebenarnya hampir mirip kayak yang fondasi telapak gabungan yang persegi panjang. Dan ini kita pakai trapesium itu kalau si perbandingan antara kolom 1 dengan kolom 2-nya itu agak jauh gitu ya. Ini kan berarti misal P2-nya dia lebih besar daripada P1. Itu kapan kita harus pakai fondasi yang trapesium. Nah, ini kalau misalnya fondasi trapesium itu sama aja, kita tinggal cari letak pusat luasan. Jadi kita cari dulu yang terhadap sisi B1 atau salah satu ya. Boleh dari sisi yang kolom 1, boleh dari yang sisi kolom 2. Nah, itu kita cari dulu letak pusat luasannya. Ini berdasarkan titik beratnya trapesium ya. Kalau misalnya kalian nggak ingat, suatu saat kalian nggak ingat sama rumusnya, kalian tinggal diutak-atik sendiri dari trapesium itu, cara cari titik beratnya gimana, itu nanti pasti bisa. Kemudian kalau misalnya ada beban sentrisnya, rumusnya masih sama. Analisis luasnya rumusnya masih sama, R per sigma izin, kemudian daya dukung fondasi plus tanah. Panjang fondasinya juga sama, panjang fondasinya itu tetap ada R resultan dari jarak resultan sama
kanan kiri A1 sama A2. Oke, di sini udah lengkap, tinggal dimasukin aja dari luas trapesium. Nanti akan didapatkan rumus seperti ini, tegangan yang terjadi itu sama. Nah, kriteria batasannya, kalau misalnya nanti B1-nya itu terlalu kecil, bahkan dia nanti akan lebih kecil dari lebar kolom, itu berarti dimensinya nggak bisa digunakan. Jadi ini nanti, kalau misalnya ya, kalian nemu gitu ya, ternyata yang B1, ini misal B1 itu kolom 1 ya, kemudian ada B2 itu kolom 2, ternyata dimensinya itu lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kolomnya sendiri, itu berarti hitungannya salah ya, itu berarti nggak bisa digunakan. Jadi paling nggak nanti yang pertama ini dia harus lebih besar daripada kolomnya. Jadi kayak gini ya, itu minimal. Jadi nggak boleh lebih lebarnya atau dimensinya tuh lebih kecil dari kolom. Kemudian ini juga kalau misalnya X2-nya itu kurang dari 1/3 L, itu juga dimensinya nggak bisa digunakan. Nanti akan ini untuk berpengaruh di titik X. Kalau misalnya X2-nya ini itu kurang dari 1/3 L, ini berarti nggak bisa digunakan. Berarti kalau kurang dari 1/3 L kan dia X2-nya di sini ya, atau di sini gitu. Itu berarti nggak bisa, karena nanti dia akan berpengaruh terhadap titik beratnya. Kayak terlalu jomplang gitu ya kalau bahasanya. Kalau logikanya juga dia akan terlalu jomplang, jadi itu nggak bisa kita gunakan. Jadi batasan-batasan ini nanti kalau misalnya kalian mau menghitung yang trapesium, ini perlu dicek. Nah, kemudian sama ya, kalau misalnya mau ngecek tentang kalau ada beban sementara, itu adalah sigma yang terjadi itu antara 1,5 sama 2. Jadi kalau yang tadi fondasi gabungan yang persegi kan 1,5 aja ya. Kalau yang ini itu bisa pakai antara 1,5 atau 2, atau sampai 2. Jadi boleh pakai 1,8, boleh pakai apa. Jadi nanti bisa dicek. Ininya jadi lebih besar. Nah, kalau misalnya fondasi trapesium sebenarnya sama kayak fondasi telapak biasa, gabungan biasa, tegangan yang terjadi hitungannya pun sama. Jadi kalau misalnya ada beban sentris, ada P sama ada momen, itu tinggal dijumlah aja, resultan per A plus MY per inersia. Jadi bedanya nanti cuman yang agak ribet cuman di inersianya aja. Rumus fondasi itu sebenarnya gini-gini aja ya. Jadi cuman ini P per A gitu. Kalau misalnya ada momennya, tinggal momen per inersia. Momen kali jarak per inersia. Rumus dasarnya yang perlu kalian ingat cuman ini aja. Oke, ini kalau misalnya kalian lupa gimana cara menentukan inersia trapesium, bisa kalian belah dulu trapesiumnya. Jadi kalian hitung dulu yang bagian persegi, kemudian yang bagian segitiga siku-sikunya kan ada double. Ini juga tinggal dihitung inersianya seperti ini. Nanti kalau kalian punya contoh soal, silahkan dicoba. Ini juga masih tentang inersia. Oke. Nanti silahkan kalau untuk mau latihan soal, silahkan cari soal-soal. Nanti kalau misalnya kalian coba soalnya, mungkin kalian baru akan ngerasakan menemukan, oh di sini ada kesulitan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan pas ngerjain soal, silahkan bisa tanya ke saya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian selain tadi ada fondasi telapak, ada fondasi menerus, kemudian ada fondasi gabungan.
yang berikutnya adalah fondasi rakit. Jadi fondasi rakit itu apa? Fondasi rakit itu sebenarnya mirip kayak fondasi gabungan. Jadi dia tuh digunakan kalau lapis tanahnya itu dia punya kapasitas dukung yang rendah. Jadi dia sebenarnya kapasitas dukungnya itu nggak bagus-bagus amat. Dan kalau misalnya kita pakai fondasi telapak, itu akan terlalu boros karena luasannya terlalu besar. Jadi misal kolomnya segini ya, dan ternyata yang dibutuhkan tuh segini, si pile cap-nya atau si fondasinya itu, karena daya dukung tanahnya tuh rendah. Jadi karena daripada boros semuanya fondasi gabungan gitu atau fondasi tunggal gitu, jadi mending digabung semua, jadilah namanya fondasi rakit. Jadi bentuknya menyerupai rakit, makanya namanya fondasi rakit. Sebenarnya prinsipnya juga sama kayak fondasi telapak gabungan, tapi itu semua kolomnya itu jadi satu. Jadi semua kolomnya itu dia pile cap-nya itu jadi satu seperti ini ya. Ini kalian kalau bisa lihat sini yang titik-titik ini adalah kolomnya. Jadi kalau fondasi gabungan tadi kan cuma menggabungkan dua kolom jadi satu, tapi kalau fondasi rakit ini semua bangunannya itu kolomnya dijadikan satu. Nah, keunggulannya apa? Kalau misalnya mau fondasi rakit ini, keunggulannya adalah dia nanti bisa jadi basement. Misal ya, kalau misalnya mau jadi basement tuh bisa pakai fondasi tipe rakit yang seperti ini, atau kalau misalnya tipe rakit yang biasa seperti telapak itu nggak bisa jadi basement karena dia jelas dia fondasi dangkal ya. Tapi dia akan lebih murah gitu, pelaksanaannya tuh ngecornya tuh lebih gampang. Kayak tadi ada gambar fondasi rakit pas ngecornya tuh kayak ngecor lantai gitu ya, semua fondasinya tuh udah tinggal dicor. Nah, jadi itu salah satu kegunaannya. Kemudian tadi kan secara umum ada fondasi dangkal sama ada fondasi dalam. Tapi kalau misalnya kita cermati ya, maksudnya di fondasi itu ada yang namanya fondasinya itu bukan termasuk fondasi dangkal, bukan juga termasuk fondasi dalam. Jadi kalau misalnya dia masuk fondasi dalam tuh sebenarnya dia terlalu dangkal gitu. Tapi kalau misalnya dia masuk fondasi dangkal tuh nggak dangkal-dangkal amat gitu. Itu makanya di sini saya sebutnya dia fondasi menengah. Jadi sebenarnya istilah umumnya nggak ada ya fondasi menengah ya. Jadi fondasi menengah ini itu adalah bentuk peralihan antara fondasi dangkal dengan fondasi dalam. Jadi contohnya apa? Contohnya sebenarnya cuma satu. Contoh fondasi menengah atau fondasi peralihan ini adalah fondasi sumuran atau fondasi kaison. Kalau fondasi cakar ayam ini dia hampir mirip kayak fondasi dangkal, tapi dia juga bisa digunakan untuk fondasi dalam. Makanya namanya dia peralihan, fondasi menengah lah ya. Oke, jadi apa sih fondasi kaison atau fondasi sumuran? Jadi fondasi ini biasa disebut juga sebagai fondasi sumuran atau well foundation. Well ini well sumur ya. Jadi disebut kaison itu karena dia menyerupai kotak. Jadi awalnya fondasi kaison ini merupakan kotak yang ditanam di kedalaman tertentu gitu. Nah, biasanya fondasi kaison ini itu digunakan pada daerah yang berair seperti jembatan atau rawa-rawa, dermaga, tapi bisa juga digunakan pada gedung. Jadi fondasi ini sebenarnya dimaksudkan untuk menyalurkan beban yang sangat besar. Jadi beban dia tuh mengampu beban yang sangat besar dari kolom atau di atasnya itu bisa dialirkan langsung ke dalam tanah atau di tanah yang kadar airnya tinggi, yang muka airnya tinggi atau memang tanahnya itu terendam oleh air gitu ya. Jadi dia adalah sebagai perantara sebelum mencapai tanah dasar yang kuat. Jadi makanya namanya seperti fondasi sumur karena dia bisa melalui si air-air ini tadi. Ini adalah beberapa contoh fondasi kaison, beneran kayak sumur. Jadi dia memang biasanya digunakan kalau misalnya muka air tanahnya tinggi atau
atau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk fondasi dangkal, tapi juga terlalu mahal untuk fondasi tiang. Jadi biasanya kita pakai fondasi kaison ini. Ini beneran mirip sumur deh pokoknya. Ada yang bentuknya kotak kan awalnya kata kaison itu kan artinya kotak ya. Tapi lama-lama kalau misalnya menyerupai sumur, jadi dibikin juga bentuknya sumur seperti lingkaran gitu. Ini adalah fondasi kaison, jadi dia bentuknya benar-benar kotak ya, kotak tapi dia seperti hollow gitu. Tengah-tengahnya itu nggak ada apa-apanya, jadi nanti si air itu tetap bisa bebas lah untuk diatur supaya tidak mengganggu. Nah, ada beberapa jenis fondasi kaison atau tipe fondasi kaison. Jadi yang pertama itu adalah open kaison. Jadi dia terbuka. Terbuka maksudnya apa? Jadi nanti kayak yang saya bilang tadi, si muka airnya masih tetap bisa ada di situ gitu. Jadi beneran nanti kayak sumur si fondasi ini. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah permukaan tanah ya. Kemudian ini adalah muka air tanah. Muka air tanah di sini, kemudian kalau misalnya kita pakai fondasi kaison di sini, muka air tanahnya juga masih akan tetap di sini. Jadi benar-benar kayak sumur gitu. Jadi ini ada beberapa tipe ya. Jadi yang lingkaran beneran kayak sumur, kemudian yang kotak-kotak ini lebih kayak drainase gitu. Cuman dia adalah fondasi. Dia fungsinya adalah fondasi. Dia akan menyalurkan ini melewati si air-air ini sampai di tanah yang kapasitas dukungnya sudah lebih kuat. Jadi dia akan menyalurkan itu. Kemudian berikutnya ada pneumatic kaison. Jadi ini kaison tapi dia pakai sistem pneumatik. Jadi sistem pneumatik itu dia bisa dipompa-pompa gitu ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini gambarnya, itu muka air tanahnya yang awalnya ada di sini, itu bisa kita atur supaya muka air tanahnya itu bisa turun atau bisa diatur lah, atau bisa kalau misalnya nggak kita atur, dia muka air tanahnya tetap di situ. Tapi ini tertutup, modelnya tertutup, jadi bukan benar-benar open kayak yang open kaison, tapi dia nanti akan diatur sama si pneumatik ini. Kemudian berikutnya adalah floating kaison. Jadi floating kaison ini dia ngambang, nggak benar-benar ngambang, cuman cara pemasangannya atau cara pelaksanaannya itu si fondasinya ini udah jadi gitu ya, udah jadi itu, tapi kita apungkan dulu. Jadi biasanya kalau misalnya mau bikin fondasi ini kaison di sungai gitu misalnya ya, ini tuh fondasinya dibawa gini ya, ditaruh di atas sungai. Ini contohnya dia pakai kabel pengatur posisi, kemudian diisi tanah biar dia berat, biar dia bisa tenggelam. Kemudian diatur lagi, diisi terus sampai dapat di dasar tanah desain dasarnya ya. Ini dasar kaisonnya. Kemudian kalau udah tok gitu, udah dipasang di situ. Jadi namanya floating kaison, itu berdasarkan dari cara pemasangannya. Nah, apa aja sih kelebihan sama kekurangannya kalau misalnya kita pakai tipe-tipe kaison yang ini? Jadi keuntungannya, kalau si open kaison ini itu dia bisa mencapai kedalaman yang besar. Kenapa? Karena dia open, jadi dia kayak nggak masalah gitu, kayak hal-hal yang berpengaruhnya itu nggak begitu banyak, dan dia nggak akan terganggu juga dengan berapapun kedalaman airnya atau berapapun muka airnya. Dia bisa sampai kedalaman yang lebih besar, sama biaya pelaksanaannya tuh relatif rendah. Jadi kayak mirip kayak cuman bangun sumur, dia nggak akan semahal fondasi tiang. Ini tidak akan semahal fondasi tiang ya. Jadi termasuk ekonomis.
Kemudian ya, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah nanti dasar kaison ini tidak bisa diperiksa atau nggak bisa dibersihkan. Jadi maintenance-nya itu susah. Jadi kalau kalian lihat sumur air yang biasa itu kan agak susah ya mau bersihin bawahnya. Mungkin ada sedimennya atau ada endapannya. Itu agak susah di situ. Jadi susahnya adalah susah maintenance-nya ya. Tapi pelaksanaannya cukup mudah, maintenance-nya aja yang susah. Kemudian kualitas beton penutup dasarnya itu karena dia terbuka, jadi dia ngecornya itu di dalam air, jadi kualitasnya nggak begitu bagus. Jadi nggak akan sebagus kalau misalnya dia close gitu. Jadi waktu kita ngecor di dalam air itu kan kualitasnya nggak bisa 100% ya. Jadi kerugiannya itu. Kemudian kalau misalnya jenis tanahnya itu berbatu, itu akan cukup sulit kita lakukan penggalian atau pelaksanaannya akan cukup sulit kalau di tanah berbatu. Cuma mungkin kalau tanahnya pasir gitu dia akan lebih mudah. Kerugiannya cuma itu ya, nggak bisa di satu jenis tertentu. Kemudian berikutnya kalau misalnya pneumatic caisson ini keuntungannya adalah dia bisa di pelaksanaannya itu kondisinya tuh kering karena tadi dia ada pneumatiknya ya, jadi dia kayak ada pompanya gitu, jadi bisa disedot dulu airnya sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan. Kemudian kualitas betonnya itu bisa seperti yang diharapkan karena ngecornya dalam keadaan kering, jadi nanti kualitas betonnya bisa optimal. Kemudian kalau misalnya ada batu besar itu dapat dibongkar saat penggalian, itu buat membantu untuk membenamkan si kaisonnya ini. Jadi keuntungannya cukup banyak ya. Cuman kerugiannya adalah penggaliannya itu dilakukan dengan tekanan udara. Pakai pompa pneumatik tadi ya, pompa udara itu otomatis biayanya akan lebih tinggi. Biaya pelaksanaannya pasti lebih tinggi. Kemudian kedalaman penetrasi bawah airnya itu cuma terbatas sampai di maksimal itu 40 meter aja, atau sampai tekanan 400 kPa. Jadi nggak bisa lebih dalam. Kalau misalnya si open caisson dia bisa lebih dalam lagi, bebas gitu ya. Kalau si pneumatik ini dia terbatas sama tekanan ini. Karena kan dia sistem kerjanya juga pakai pompa tekanan udara ya. Kemudian berikutnya ada floating caisson. Keuntungannya adalah biaya pelaksanaannya rendah. Sekali lagi kalian tadi udah lihat cara pelaksanaannya itu cuma tinggal dipakai kabel, kemudian diberi pemberat, dibenamkan gitu aja ya. Kemudian ini bisa digunakan kalau tipe sebelumnya open sama pneumatik itu nggak bisa digunakan, itu pakai ini. Jadi ini adalah kayak alternatif untuk semua tipe. Kalau misalnya semua kerugiannya di tipe sebelumnya nggak bisa gitu, pakai floating caisson ini dia bisa. Kerugiannya tanah dasarnya itu harus digali. Jadi tadi kita lihat kan tanahnya untuk yang peletakan si caissonnya itu ini harus di-prepare terlebih dulu. Ini harus disiapkan dulu, jadi harus diekskavasi dulu, harus ditimbun sampai elevasi kedalaman yang diinginkan. Kemudian ini hanya cocok kalau tanah fondasinya itu dekat permukaan tanah. Jadi misal kalau dalam banget 100 meter atau 10 meter atau 40 meter kayak yang pneumatic caisson itu mungkin agak susah ya dilakukannya. Jadi ini cuman cocok buat yang di permukaan aja. Kemudian kerugiannya lagi kalau misalnya tanah pendukung ini itu kurang padat, itu bisa jadi kerugian karena nanti kan dia ada di dalam air ya. Jadi kalau pas ekskavasi atau preparing tanah dasarnya ini itu kan dilakukan saat ada airnya, itu bisa jadi tidak optimal. Itu merupakan salah satu kerugiannya. Cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya itu sama aja, semua fondasi itu tuh perhitungannya sama. Jadi gaya yang bekerja pun adalah ada beban vertikal sama ada beban horizontal. Jadi beban vertikal itu tetap kayak beban normal, atau kalau misalnya ada beban lateral itu ada beban horizontal. Kemudian ada momen, kemudian ada beban sendiri fondasi. Beban sendiri fondasi kan W ya, kalian bisa
bisa cari tahu lah gamma beton kali panjangnya atau kedalamannya ya. Kemudian ada tekanan air ke atas atau uplift. Ini juga nanti kalian bisa cari tahu, sama ada beban sedimen atau beban lumpur kalau itu ada. Perhitungannya masih sama, masih sama lah kayak yang fondasi dangkal biasa, masih pakai P per A, pakai M per inersia, seperti itu ya. Nah, reaksi tanahnya untuk menahan beban itu sama aja juga ya, tetap ada tekanan tanah aktif sama ada tekanan tanah pasif. Kalau kalian udah belajar di mekanika tanah, itu ada tekanan tanah aktif sama tekanan tanah pasif. Kemudian nanti ada geser yang terjadi dalam fondasi, ini ada friction. Kemudian juga nanti ada reaksi tanah pada dasar sumuran yang luas efektifnya. Jadi nanti selain ada luas sumuran, nanti ada juga namanya luas efektif. Kemudian ada reaksi tanah yang di luar luas efektif. Oke. Next, kalau misalnya kalian pernah dengar fondasi cakar ayam, itu fondasi paten di Indonesia ya. Jadi fondasi cakar ayam itu pertama kali ditemukan tahun 61, kemudian dipatenkan. Awalnya itu digunakan untuk fondasi sutet ya, tegangan tinggi, fondasi listrik atau menara tegangan tinggi itu di Ancol. Jadi tanahnya itu berupa rawa. Jadi kalau kalian nggak tahu rawa, jadi rawa itu tanahnya becek gitu ya. Jadi tanahnya itu nggak keras, tapi dia tanahnya itu sangat lunak gitu. Jadi kayak kapasitas daya dukung tanahnya itu sangat jelek. Jadi dia nggak bisa, dasarnya itu nggak bisa nggak bagus untuk menopang beban tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bangun menara listrik tegangan tinggi itu kan dia bebannya sangat besar ya. Jadi kalau misalnya tanahnya rawa itu kalau nggak mau pakai fondasi dalam itu bisa pakai fondasi cakar ayam. Nah, fondasi cakar ayam itu seperti apa? Jadi fondasi cakar ayam itu terdiri dari plat tipis yang didukung oleh pipa-pipa. Jadi nanti ada pipa-pipanya. Pipa-pipa ini yang dinamakan cakar sama Prof. Sudiatmo itu tertanam di dalam tanah. Jadi dia membantu untuk mencengkram gitu si pipa-pipanya ini. Nah, kerjasama dari sistem plat dengan pipa atau dengan cakar dan dengan tanah ini itu membuat platnya ini lebih kaku dan dia akan lebih tahan untuk menahan beban dan pengaruh penurunan yang tidak seragam. Jadi kalau misalnya tanahnya itu berupa rawa, jadi pertama, selain karena daya dukungnya rendah, itu dia akan rentan terjadi penurunan ya. Penurunannya pun mungkin tidak seragam. Jadi di titik 1 penurunan bisa berapa, di titik 2 penurunannya bisa berapa, dan itu bisa bahaya gitu. Makanya dibuatkan sistem yang kaku seperti ini. Ini adalah contoh fondasi cakar ayam. Jadi fondasi cakar ayam itu, ini ada platnya ya. Ini satu plat. Kemudian nanti diberi pipa-pipa ini, atau cakar-cakarnya ini. Ini pipa ya. Ini gunanya supaya dia mencengkram si tanah lunaknya itu tadi. Nah, ini dari bentuk potongannya seperti ini. Jadi pipa-pipanya bentuknya seperti ini ya, nggak terlalu dalam juga sebenarnya. Cuman nanti desain fondasi cakar ayam ini harus diperhatikan jaraknya ini, space-nya ini antar cakarnya dan juga kedalamannya si pipanya. Nah, si pipa ini itu pipa ditambah dengan plat beton itu adalah dianggap dia seragam atau monolit. Jadi nanti si plat ini harapannya dia akan lebih kaku dan juga dia tahan terhadap penurunan.
Nah, perkerasan cakar ayam itu terdiri dari plat tipis. Jadi plat itu sebenarnya cuma tipis. Jadi dia platnya dari beton bertulang ya. Itu lebarnya atau tingginya itu cuma 10 sampai 17 cm. Dia nggak terlalu besar platnya. Kemudian si pipa beton cakarnya ini diameternya cuma 120 cm dan tingginya hanya 8 cm. Jadi dia termasuk fondasi dangkal sebenarnya ya, karena dia nggak terlalu dalam. Nah, si panjang pipanya ini itu nanti adalah 1,5 sampai 2 meter. Bayangkan, dia cuma 2 meter, tapi dia bisa untuk menara tegangan tinggi. Itu ya. Tapi karena ini itu paten ya, si cakar ayam ini paten, jadi nggak begitu banyak perhitungan yang dipublish, tapi paling nggak kita tahu tentang info pengetahuan ini. Gitu. Nah, aplikasi sistem cakar ayam ini bisa di mana aja sih? Jadi dia bisa digunakan, itu tadi seperti yang dipakai Prof. Sediatmo, bisa untuk menara sutet, kemudian bisa juga untuk bangunan gedung bertingkat, power station, kolam renang, gudang atau hanggar. Bisa juga untuk fondasi jembatan. Fondasi jembatan kan dia tanahnya sama-sama mirip kayak tanah rawa ya. Jadi dia agak becek dengan air, tapi becek dengan air ya. Kemudian bisa juga untuk perkerasan bandara atau juga bisa untuk perkerasan jalan tol. Ini udah banyak diaplikasikan kalau untuk bandara sama jalan tolnya. Nah, jadi sebenarnya prinsip dasar fondasi cakar ayam itu dia memanfaatkan sifat tanah. Jadi dia tahu bahwa sifat tanahnya itu jelek gitu ya, maksudnya sifat tanahnya tuh gampang terjadi penurunan, kemudian daya dukungnya rendah, cuman justru itu dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya ada tekanan tanah lateral, jadi kalau misalnya dipasang bangunan tanah gitu, kemudian ada tekanan tanah lateral, ini tuh belum pernah digunakan oleh fondasi lain. Jadi fondasi lain tuh nggak ada yang memanfaatkan tekanan tanah lateral ini untuk jadi keuntungan dari fondasi itu sendiri. Nah, nanti ketika sudah dibebani, si cakar-cakar itu atau si pipa-pipa itu akan berfungsi sebagai pengaku. Jadi si platnya itu akan klek gitu ya, akan klek ke dalam tanah. Jadi dia akan melawan rotasi cakar sehingga dia memperkecil lendutan. Jadi benar-benar jadi suatu kekakuan yang kaku dan dia akan kuat si fondasi ini. Kemudian ini adalah contohnya, kalau misalnya kalian kelihatan ya, agak tipis. Jadi di sini ada key, ada gaya ya, ada lendutan. Kemudian si cakar-cakar ini dia punya tekanan lateral. Jadi dia ada tekanan lateralnya ke sana ya. Dia melawan si beban ini. Sehingga nanti kalau misalnya si plat sama si pipa-pipa ini jadi satu, dia akan terjadi reaksi perlawanan cakar. Jadi dia reaksinya dia justru akan melawan si cakar ini, si lendutannya ini, sehingga dia tidak akan melendut. Jadi beban titik ini menyebabkan bagian bawah pipa akan menerima tekanan tanah lateral. Jadi si tekanan tanah lateral ini justru ngebantu si pipa-pipa ini untuk melawan beban yang diterima. Nah, jadi nanti masing-masing pipa nanti dia akan menerima tekanan lateralnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau hitung berdasarkan tekanan lateralnya berapa yang diterima, kemudian si pipa-pipa ini dia akan menyalurkan sebesar sekian. Rumusnya seperti itu. Oke, ini rumus perlawanan cakarnya. Jadi awalnya itu adalah dari tekanan tanah lateral. Kita tahu tekanan tanah lateral itu bentuknya segitiga gini ya. Kemudian 2/3 tinggi dari segitiganya ini itu dihitungnya dari atas plat. Jadi sehingga nanti momen perlawanan cakarnya itu juga persis sama seperti ini. Karena kan pipa-pipa tadi kan kosong ya, hollow ya. Jadi si tanah itu nanti akan masuk ke situ, dia yang akan membantu jadi tekanan tanah lateralnya ini. Nah, ini adalah reaksi perlawanan cakarnya. Jadi kalau misalnya cakar-cakarnya satu di sini, kemudian
Ini contohnya 4 cakar ya. Ini ada beban di sini, kemudian dia akan melendut gitu ya. Melendutnya seperti ini. Nah, perlawanannya itu masing-masing cakarnya itu melawan sendiri-sendiri. Jadi yang di dekat tengah-tengah sini dia akan melawannya lebih besar, yang di ujung dia juga melawan, dibantu oleh tekanan tanah lateral ini. Seperti itu. Kemudian si cakar ayam itu juga ada digunakan pada tanah ekspansif, namanya cakar ayam modifikasi ya. Ini dimodifikasi oleh Pak Hari. Jadi tanah ekspansif itu adalah tanah lempung. Tanah lempung yang kalau misalnya dia ada kadar airnya, dia akan mengembang. Kemudian kalau misalnya kadar airnya berkurang atau sedikit, dia akan menyusut. Jadi kembang susutnya itu ekstrim gitu ya. Jadi benar-benar volumenya itu bisa berubah drastis gitu. Nah, itu bisa juga pakai fondasi cakar ayam karena interaksi antara tanah lempung sama air ini, itu si tanah itu akan mengembang. Ini pengertian tanah ekspansif ya. Ini tanah ekspansif. Kemudian di tanah ekspansif itu beban yang dilawan itu adalah berat plat beton sama plus cakarnya. Ini mirip kayak konsepnya sebelumnya. Jadi nanti saat platnya naik, karena tanah dasarnya itu nanti akan mengembang, maka gerakan tanah yang ke atas itu dia akan mengangkat plat juga. Nah ini akan dilawan oleh momen perlawanan cakar. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya di tanah ekspansif ya, si plat ini dia akan dibawa naik akibat tanahnya ini mengembang, tapi kemudian akan dilawan oleh cakarnya ini. Jadi si cakarnya ini momennya itu akan berkebalikan dari ekspansifnya itu. Jadi dia nggak akan jadi melendut gitu. Jadi dia tetap jadi kuat dan tetap jadi kaku. Ini adalah salah satu contoh sistem cakar ayam yang modifikasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu tadi adalah semua jenis fondasi-fondasi dangkal ya. Fondasi dangkal sama tadi ada beberapa fondasi peralihan, ada fondasi kaison sama ada fondasi cakar ayam. Kemudian yang fondasi dangkal kita tadi udah saya jelaskan tentang fondasi gabungan. Jadi fondasi gabungan itu yang variasinya banyak, tapi kalian nanti harus coba, silahkan dicari contoh soalnya. Fondasi trapesium atau fondasi asimetris juga silakan kalian cari soalnya, bisa kalian coba kerjakan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu maaf, Ya. tadi kan ada konsep yang dimana fondasi cakar ayam tuh manfaatin buruknya tanah itu. Nah, aku tuh masih kurang nangkap gitu Bu, konsepnya tuh kayak gimana? Boleh dijelasin lagi nggak Bu? Oke. Oke, saya jelasin dari sini ya. Kalian paham kan bentuk dari fondasi cakar ayam tuh ada terdiri dari 2 elemen. Ada platnya sama ada cakarnya. Cakarnya itu adalah pipa-pipa ini. Ada pipa-pipa ini ya. Pipanya itu tertutup sih. Ini pipanya beton kan. Pipanya tertutup, cuman di sela-selanya ini dia kan masih ada bisa dimasuki sama tanah ya, kayak masih bisa tertanam di antaranya tuh masih bisa tertanam tanah ya. Jadi ini tuh pipa-pipanya kan menonjol, cuman di sini tuh tanahnya tuh seperti ini. Oke. Nah, kalian kalau tahu konsep tekanan tanah lateral, jadi nanti ada namanya tekanan tanah itu yang tekanan tanahnya tuh pasif.
Jadi si tanah itu akan cenderung mendorong seperti ini, karena dia adalah beban prinsip dasar tekanan tanah kan memang ada tekanan tanah aktif sama ada tekanan tanah pasif ya. Nah, tekanan tanah lateral ini itu dia akan membantu mendorong di antara sela-sela si pipa-pipa tadi. Jadi kalau misalnya kalian bayanginnya apa ya? Kalian bayanginnya kayak Lego ya. Kalian bayangin kayak Lego, tapi Lego yang ada tonjolan-tonjolannya itu kalian tancepin ke dalam tanah. Pluk gitu ya, ditancapin ke dalam tanah. Nanti kan dia itu kan kalau mau nyabut kan kayak ada efek vakumnya gitu ya, kayak apa ya, mancep gitu ya. Nah, si tanah ini saya gambarin di sini. Ini seperti ini ya. Kemudian di sini tanahnya tuh di sini. Tanahnya di sini. Oke. Nah, si tanah yang di antara si pipa-pipa ini dia terjadi tekanan tanah lateral. Jadi si tanah ini dia akan mendorong si pipa ini. Mendorong si pipa ini, dia pasti akan berlawanan dari arah beban yang diterima. Jadi tekanan tanah, kalian kalau misalnya ingat, itu kan ada tekanan tanah aktif sama tekanan tanah pasif ya. Tekanan tanah pasif ini adalah bentuk perlawanan dari tanah kalau ada beban. Nah, si fondasi cakar ayam ini memanfaatkan si lateral ini, perlawanan dari tanah ini dimanfaatkan buat memperkuat si fondasi ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, nah, kalau ada, ini fondasi, ini kalau nggak jelas, ini platnya ya. Ini platnya, kemudian ini ada, saya salah lihat. Ini ada pipa-pipanya. Saya ganti. Ini pipa-pipanya. Ini juga pipa. Ini pipa, ini pipa, ini pipa, ini pipanya. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita ada terjadi pembebanan di sini. Kalau misalnya prinsip dasarnya kan kalau ada beban di sini, nanti dia platnya akan melendut ya. Cuman karena di bawah platnya ini ada pipa-pipa dan pipa-pipanya ini nempel sama tanah, dan di tanah itu terjadi tekanan tanah lateral, jadi si tanah ini dia justru membantu pipa. Jadi ini hasil ini numerisnya ya. Si tanah ini justru akan membantu si pipa. Jadi makin ke sini tuh ada tekanan lateralnya. Arahnya ke sana. Nah, kalian bisa bayangin kalau misalnya yang harusnya dia melendut seperti ini, kemudian dia ada didorong juga sama si tanah, arahnya ke sana. Jadi kalian bayangin, dia harusnya melendut seperti ini, cuman karena kaki-kakinya ini didorong sama si tanah, didorong ke sana, ini didorong ke sana, ini didorong ke sana, ini didorong ke sana, jadinya dia nggak jadi melendut. Atau gaya lendut ini sama dengan gaya si lateralnya. Jadinya dia akan jadi kaku. Dia nggak akan jadi lendut karena gayanya, jadi si ki ini sama si gaya lateralnya itu akan menjadi sama. Makanya dia prinsipnya dia menggunakan si
gaya lateralnya ini menjadi kelebihannya dia, karena itu tadi si gaya lateralnya ini akan masuk di konsep desainnya si cakar ayam. Nah ini kalau misalnya kalian bisa lihat, dia nggak jadi melendut, tapi dia akan malah terjadi momen di sini. Momennya itu ke arah sini. Jadi si ki ini dia menekan lendutannya untuk ke atas gini ya. Cuman si pipanya itu akan menahan lagi, justru dia menahan ke arah sebaliknya. Jadinya dia makin kaku dan makin kuat. Sampai sini bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Jadi yang perlu kalian pahami, kalian nggak perlu pusing nanti cara desainnya, yang penting kalian paham cara kerja cakar ayam tuh seperti apa sebagai knowledge kan ya. Kalau kalian masih kepo atau kalian pengen tahu cara perhitungannya, silahkan dicari di buku. Di buku tuh udah banyak banget cara yang cakar ayamnya. Silahkan kalau misalnya kalian mau latihan sendiri. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaannya, kita tutup kuliah hari ini ya. Sebelumnya bentar saya share sekali lagi QR code-nya. Silakan yang belum presensi tadi, sisa 1 orang doang sih yang belum presensi. Silakan presensi, ini untuk yang terakhir kalinya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu minggu terakhir sebelum UTS ya. Cuma nanti materi saya nggak ikut di UTS, jadi materi saya nanti akan ikutnya di belakang, di UAS. Jadi silakan nanti UTS-nya cuma sampai minggu kelima. Oke, kalau nggak lagi pertanyaan dan udah presensi semua ya, saya akhiri kuliah pagi ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.